Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Ya pemirsa, sebelum ditangkap di Malaysia, Joko Chandra sempat buron selama 11 tahun. 3 institusi sempat saling melempar tanggung jawab saat buron kasus Bank Bali itu masuk ke Jakarta untuk membuat IKTP dan paspor. Penghujung bulan Juli, akhir pelarian Joko Chandra. Sang buron 11 tahun ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia. Kabareskrim Polri memimpin langsung penangkapan sang buron kasus Bank Bali. Penangkapan Joko Chandra bersamaan dengan penetapan status tersangka sang pengacara Anita Kolopaking. Mabes Polri menganggap Anita memalsukan surat jalan dari polisi saat sang buron berkunjung ke tanah air pada Mei dan Juni 2020 lalu. Saat itu Joko Chandra bisa bebas melenggang membuat KTP dan paspor di Jakarta, serta menumpang jet pribadi ke Pontianak sebelum akhirnya lari ke Kuala Lumpur, Malaysia. Langkah polisi menangkap Joko Chandra dan menetapkan tersangka pengacaranya hanya berselang 1 hari setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak peninjauan kembali kasusnya. Pasalnya Joko Chandra tak pernah hadir meski sidang berkali-kali ditunda. Joko Chandra mengaku sakit dan sempat meminta sidang berlangsung online, Hakim tegas menolak. Joko Chandra sempat membuat geger tanah air sepanjang Juli 2020 lalu. 3 institusi negeri ini saling lempar tanggung jawab karena tak ingin menjadi sasaran kritik saat ia bebas berkeliaran keluar masuk Indonesia. Jadi ada batas waktunya 5 tahun. Dan tadi di artikel 51 delete by system. Nah itu. Red notice bisa dihapus, tentu siapa yang meminta? Yang meminta kan kami. Ya. Nah, saya tidak tahu apakah red notice yang dikatakan terhapus di sistem itu seperti apa, kami tidak tahu. Tetapi sepanjang pengetahuan kami yang meminta, apabila itu belum tertangkap, maka pengetahuan kami adalah masih diperlukan red notice itu. 3 jenderal di Mabes Polri kena getah. 3 jenderal di Mabes Polri pun kena getah dicopot dari jabatannya. Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dicopot dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional. Kemudian Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dicopot dari jabatan sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Khusus Brigjen Prasetyo, Mabes Polri juga menjeratnya dengan kasus pidana dan telah menetapkan sebagai tersangka. Badai tak hanya di Mabes Polri, Kejaksaan Agung juga mencopot seorang jaksa karena sempat bertemu Joko Chandra di Malaysia. Jaksa tersebut bernama Pinangki Sirna Malasari, Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 di Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.